Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih dan witir Masjid Al-Hijrah Sydney Australia yang dirahmati oleh Allah. Akhlak seorang muslim dengan non-muslim. Ini tema yang akan kita bahas insya Allah. Dalam ajaran Islam, dan ini yang seharusnya ditanamkan oleh setiap muslim atau muslimah. Ketika melihat non-muslim bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Bukan sebagai lawan yang harus dibinasakan. Bukan sebagai sosok yang harus dibumi hanguskan. Mereka non-muslim adalah saudara kita. Mereka non-muslim adalah umat Nabi Muhammad juga. Loh kok bisa? Bukankah Rasulullah Allah dalam Al-Quran berkata, menukil perkataan Rasulullah SAW, Allah berfirman, wahai Muhammad sampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah untuk seluruh kalian manusia, baik muslim ataupun non muslim. Oh kalau demikian, maka non-muslim adalah umat Nabi Muhammad sebagaimana muslim juga umat Nabi Muhammad. Mereka yang Yahudi, umat Nabi Muhammad. Mereka yang Nasrani, umat Nabi Muhammad. Mereka penyembah berhala, umat Nabi Muhammad. Mereka penyembah agama Buddha atau Hindu, umat Muhammad. Mereka yang Konghucu, umat Nabi Muhammad. Bahkan mereka yang tidak beragama sekalipun, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau seandainya mereka sama-sama umat Nabi Muhammad, berarti ada kesamaan antara saya dan dia, antara kita dan mereka. Apa? Kesatuan dalam koridor umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya para ulama kemudian membagi umat ini kepada dua bagian besar. Imam Ar-Razi termasuk di antaranya. Dalam At-Tafsir Al-Kabir atau yang kita kenal dengan kitab Mafatihul Ghaib, beliau membagi umat Nabi Muhammad pada dua bagian besar. Ada ummatud da'wah, ada umat ijabah. Ummatud da'wah adalah umat yang perlu kita dakwahi. Termasuk di dalamnya adalah non-muslim yang perlu kita dakwahi. Sementara umat ijabah adalah kita semua yang telah memenuhi dakwah tersebut.
Jadi umat Islam itu masuk kategori umat ijabah. Ijabah telah memenuhi panggilan. Sementara non-muslim umat Nabi Muhammad, tapi masuknya umatud dakwah, umat yang perlu kita dakwahi. Oleh karena itu sekali lagi, umat muslim dimanapun berada, memandang non-muslim bukan musuh yang harus dihancurkan, bukan musuh yang harus dibinasakan, tapi mereka adalah sama saudara, sebagai saudara sesama manusia, sesaudara sebagai umat Nabi Muhammad. Hanya mereka umatud dakwah, kita alhamdulillah sudah umat ijabah. Kecuali dalam keadaan-keadaan di mana Allah mengizinkan kita memerangi mereka. Di antaranya kata Allah ketika mereka memerangi kita atau mengusir kita, atau mengalanggar perjanjian yang telah dibuat antara umat Islam dengan mereka. Oleh karena itu apa yang terjadi di Gaza atau di Palestina sekarang, itu tentunya adalah merupakan kewajiban bagi penduduk Gaza khususnya. Dan fardu kifayah bagi umat Islam dimanapun juga berada, untuk melawan orang-orang Yahudi yang akan merebut dan menelantarkan dan membunuh jiwa-jiwa muslimin yang di Gaza. Karena mereka menyerang. Apa dalilnya? Nanti kita lihat. Hanya selain mereka dalam keadaan aman, selama mereka tidak memerangi, selama mereka tidak mengusir, tidak mengusir umat Islam dari negerinya atau dari kampungnya, Allah melarang kita berbuat jahat pada mereka. Bahkan jika bukan dalam keadaan dua tadi, Islam menganjurkan kita tetap menebarkan kasih sayang pada mereka. Apa dalilnya? Al-Anbiya 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali menebarkan kasih sayang untuk semua semesta alam. Dan jika Nabi Muhammad menebarkan kasih sayang, maka umatnya pun juga harus mengikutinya, yaitu menebarkan kasih sayang kepada seluruh semesta alam, termasuk non-muslim atau hewan sekalipun. Lalu hadirin yang berbahagia, karena itu pentingnya umat Islam dalam keadaan damai, tidak seperti yang tadi sampaikan, harus tetap berbuat baik dengan mereka, karena Allah yang memerintahkan. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, Allah berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Al-Mumtahanah ayat 8. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian selama mereka tidak memerangi kalian, selama mereka tidak mengusir kalian, untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Bahkan kata yang dipakai oleh Allah dalam ayat ini, kata bir, antabarruhum. Kata bir, yang kalau kita perhatikan dalam Al-Quran atau hadis, tidak ada satupun kata albir Allah gunakan, Rasul pergunakan, kecuali untuk menunjukkan kebaikan yang sangat-sangat optimal. Kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Misalnya ketika Allah ingin menjelaskan tentang kebaikan yang hakiki dalam Al-Baqarah, Allah menggunakan kata albir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika baginda Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma huwal birru wal itsm?" Apa albir, kebaikan itu? Rasul menjawab dalam hadis sahih Muslim, "Albirru husnul khuluqi." Akhlak yang baik. Oh, kalau demikian, maka mereka yang non-muslim, selama mereka tidak memerangi, selama mereka tidak mengusir atau tidak mengusik perjanjian, maka kita wajib tetap berlaku dan berbuat baik dengan mereka. Bukan sebagai musuh yang harus dibinasakan. Baginda Rasulullah dalam sejarahnya, selama dan peperangan yang terjadi dengan beliau pada masa di Madinah, itu semua bukan beliau menyerang, tapi beliau mempertahankan diri. Atau karena ada perjanjian yang mereka langgar, yang itu membahayakan umat Islam dan negara Madinah pada saat itu.
Selain itu, baginda Rasulullah tetap sangat berbuat baik dengan non-muslim sekalipun. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, lalu saya lihat dalam tafsir Imam At-Tabari ketika menjelaskan ayat Al-Mumtahanah ayat 8 tersebut. Saya kutipkan teksnya. Menurut beliau, Imam At-Tabari, ana bidzalik la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din min jami'i asnafil milali wal adyani an tabarruhum wa tasiluhum wa tuqsitu ilaihim. Menurut beliau, ayat ini menunjukkan bahwa kita muslim wajib berbuat baik kepada seluruh pengikut dan pemeluk agama. Sekalipun mereka Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab atau bukan Ahlul Kitab. Harus berbuat baik, harus berlaku adil, dan juga harus bersilaturahim dengan mereka. Awas hadirin bahagia. Awas ibu-ibu. Ada tetangga non-muslim bukan kemudian dilempari sampah, bukan. Itu saudara kita. Hanya belum terketuk hatinya, belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan nikmat yang terbesar sebagaimana yang kita raih. Bukan kemudian mereka harus disingkirkan, bukan mereka harus ditutup, bukan mereka harus dimatikan lampunya, dihalangi tempat parkirnya. Bukan, itu bukan dari Islam. Allah tidak memerintahkan demikian, bahkan sebaliknya. Bahkan saya melihat hadirin yang berbahagia, dalam kitab Imam Al-Qarafi, ini seorang ulama terkenal dalam mazhab Maliki. Dia mempunyai sebuah kitab 4 jilid cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah bernama Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq, buku usul fiqh. Beliau menjelaskan ayat ini dengan penjelasan yang luar biasa. Saya akan kutipkan juga kata-katanya. Untuk menjelaskan bahwa para ulama sejak dahulu kala bukan dan tidak pernah menganjurkan kita jahat kepada non-muslim ketika keadaan damai seperti di Australia ini. Apa perkata Imam Al-Qarafi? Beliau mengatakan ayat tersebut menjelaskan dan menganjurkan umat Islam. Apa? Walayyinul qawli ala sabili lutfi lahum warrahmah. Kata-kata kita dengan non-muslim sebaiknya kata-kata yang lunak. Ya salam. Yang sopan dengan non-muslim. Kata-kata yang sopan, penuh kasih sayang dan penuh kecintaan. La ala sabilil khaufi wa dhillah. Tidak dengan kata-kata penuh menakutkan atau menghina dan merendahkan mereka. Kafir, nggak boleh. Nanti saya akan jelaskan masalah ini. Hadirin yang berbahagia. Hadirin. Bangun hadirin yang berbahagia. Islam agama yang betul-betul menebarkan kasih sayang. Tidak ada satupun agama yang dalam ajarannya menebarkan kasih sayang selain agama kita tercinta. Awas. Saya menjelaskan bukan tanpa data. Saya sampaikan bukan dari saya. Ulama-ulama yang kaliber keilmuannya luar biasa. Tafsirnya sampaikan. Ini Al-Qarafi saya sampaikan juga. Lalu kata beliau. Wahtimali idayatihim fil jiwari ma'al qudrati ala izalati lutfan minna bihim. Bahkan kita juga harus menjaga jangan sampai menyakiti mereka ketika kita sedang tetanggaan. Tetangga non-muslim jangan disakiti. Selama kita mampu menghilangkan penyakit ataupun hal-hal yang menyakiti dia dengan penuh kecintaan dan kesayangan, itu yang harus kita lakukan kepada non-muslim sekalipun. Lalu kata Imam Al-Qarafi, "Wad-du'a'u lahum bil hidayah." Ya salam. Jangan lupa juga kita sebagai non-muslim dalam interaksi akhlak dengan mereka juga seyogianya mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Ya Allah berikan hidayah orang-orang Australia yang belum masuk Islam. Begitu. Bukan ya Allah hancurkan mereka, ya Allah binasakan mereka, ya Allah robohkan bisnisnya, ya Allah, enggak demikian. Selama dalam keadaan damai, kecuali untuk yang di Gaza. Yang di sini dalam keadaan damai, Imam Al-Qarafi mengatakan, "Wad-du'a'u lahum bil hidayah." Juga tolong wahai muslim dalam hal etika dan akhlak dengan non-muslim, doakan mereka agar juga mendapatkan hidayah. Bukankah ini juga dilakukan oleh Nabi kita tercinta, Nabi kita tersayang sallallahu alaihi wasallam? Dilempari oleh orang-orang Taif. Semua penduduk Taif turun ke jalan sampai anak-anak kecilnya. Sampai nenek-nenek tua bangkanya turun semua. Melempari baginda Rasul dengan Zaid bin Harithah.
Sampai sebuah riwayat giginya patah yang mengatakan kemudian berdarah kepalanya. Rasul berdarah ketika malaikat penjaga gunung menawarkan bantuan untuk ditimpakan Al-Akhsyabaini, 2 gunung yang ada di Mekah untuk menghancurkan mereka. Rasul malah mengeluarkan doa yang tidak pernah tergambar oleh kita. Kecuali karena keluar dari kemul hati yang sangat-sangat luar biasa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Orang-orang Taif saat itu, Rasul menyebut kaumku, padahal dia yang memusuhi, dia yang menyakiti. Rasul menyebut, ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka melakukan ini karena tidak tahu. Doa untuk mereka. Bahkan kemudian juga Imam Al-Qarafi mengatakan, menjelaskan ayat tersebut, wa nasihatuhum fi jami'i umuri dinihim wa hifdzu ghaibatihim idza ta'arrada ahadun li adhiyatihim. Kata beliau Imam Al-Qarafi, juga seyogianya kita menasihati mereka ketika minta nasihat. Bahkan bukan hanya itu, menjaga kekayaan mereka ketika mereka sedang tidak ada. Ya Allahu Akbar. Bukan sebaliknya. Tetangga non muslim sedang keluar, ayo mangganya kita curi. Ayo simpan kotoran atau sampah di depan rumahnya, bukan. Bahkan ketika ada pencuri mau masuk ke rumahnya, kita jaga dia. Kita jaga dia. Loh kenapa? Dia non muslim. Iya, kenapa? Islam tetap menganjurkan berbuat baik kepada mereka sekalipun. Subhanallah. Apakah ada agama yang menebarkan kasih sayang sebagaimana agama kita tercinta? Abadan. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, dalam kaitan etika seorang muslim dengan non-muslim, subhanallah, saya mencoba melihat dalam Al-Quran, karena saya heran. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, itu ketika menyebut orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang jelas mereka itu kafir, jelas kafirnya. Karena mereka menyekutukan Allah. Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Syirik. Jelas-jelas kafir. Bahkan dalam keyakinan umat Islam, Yahudi dan Nasrani yang mereka tahu dan mengetahui ajaran Islam ini, mereka akan masuk ke dalam neraka. Jelas. Namun perhatikan dalam Al-Quran. Allah tidak pernah memanggil orang-orang kafir dengan kata-kata wahai kafir. Allah dalam Al-Quran, sekali lagi, hemat saya, tidak pernah menggunakan kata-kata kasar ketika memanggil mereka. Tidak pernah keluar ya ayuhal kafir atau ya kafir. Tidak ada. Kecuali dalam hanya 2 ayat saja. Sekali lagi, dalam Al-Quran Allah tidak pernah memanggil wahai kafir kecuali dalam 2 ayat aja dalam Al-Quran. Yang lainnya Allah panggil dengan panggilan yang penuh adab, penuh sopan santun. Ya ahlal kitab, wahai yang diberikan kitab. Saya mencoba menghitung Allah memanggil dengan wahai ahlul kitab itu dalam Al-Quran ada 6 ayat. Misalnya hadirin yang berbahagia, saya lihat di sini dalam surah An-Nisa ayat 171 Allah berfirman, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Ya ahlal kitab, wahai yang diberikan kitab, wahai pemegang kitab. Padahal yang ahlul kitab kata para ulama itu Yahudi, itu Nasrani, yang jelas-jelas akidahnya salah. Yang jelas-jelas kalau mereka tahu agama Islam, mereka mengerti dan mengetahui ajaran Islam, lalu nggak beriman, dalam ajaran Islam mereka penghuni neraka, jelas-jelas. Namun Allah tetap memanggilnya dan panggilan yang baik, yang sopan. Wahai pemilik kitab, wahai yang diberi kitab. Yang kedua dalam surah Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya ahlal kitab. Yang ketiga dalam surah Al-Maidah ayat 19, maaf. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wa nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir.
Ada 6 ayat dalam Al-Quran Allah di mana memanggil orang-orang Yahudi dan Nasrani yang jelas salah akidahnya, yang jelas berbuat syirik. Namun Allah tetap memanggil wahai ahlul kitab. Hanya 2 ayat dalam Al-Quran di mana Allah memanggil hei orang kafir. 1, ini hadiah bahagia, saya mendapatkan yang pertama dalam surah At-Tahrim ayat ke-7. Allah baru memanggil hai orang kafir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, jangan pernah dan jangan banyak alasan pada hari kiamat ini. Kenapa? Karena kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Ini ayat yang pertama Allah memanggil hei orang yang kafir. Namun perhatikan. Panggilan Allah hei orang yang kafir dalam ayat ini bukan berkaitan ketika di dunia. Bukan berkaitan ketika di dunia. Tapi berkaitan ketika di akhirat. Ketika Allah sudah menjelaskan mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Saat itu ketika sudah jelas mana penghuni surga, mana penghuni neraka, baru Allah menyuruh mereka, wahai orang-orang kafir, tidak bisa kalian mencari alasan pada hari ini. Akhirat. Dan akhirat sah-sah saja karena memang sudah beres, sudah jelas hukumannya. Adapun di dunia Allah tidak pernah menggunakan. Ada satu ayat di mana Allah menyeru hei orang kafir untuk urusan dunia. Tapi subhanallah, subhanallah, Allah tidak langsung mengatakannya hei orang kafir. Menggunakan pemisah melalui lisan Rasulullah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini berkaitan dengan dunia. Ketika berbicara dengan kaitan dunia, Allah bisa saja begini, ya ayyuhal kafirun. Bisa saja. La ya'budu Muhammadun. Muhammad tidak akan menyembah. Namun Allah tidak demikian. Allah memisah. Seolah aku tidak mengatakan hei kafir, tapi yang mengatakan hanya melalui lisan Rasulullah SAW. Subhanallah. Hanya 2 ayat dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang non-muslim dengan hei kafir. 1 untuk urusan akhirat, 1 untuk urusan dunia. Yang dunia itu pun menggunakan pemisah dengan melalui lisan Rasulullah SAW. Loh kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa qulu linnasi husna. Tolong umat muslim, jamaah al-hijrah, ibu bapak, berkata kepada manusia, bukan kepada muslim. Tolong berkata kepada manusia, muslim, non-muslim, husna, dengan kata-kata yang baik. Makanya Allah pun tidak pernah memanggil hei kafir ketika berkaitan dengan dunia. La ilaha illallah. Agama mana hadir yang berbahagia yang sampai menebarkan kasih sayang sampai sedetil ini? Subhanallah. Agama kita. Hadir yang berbahagia. Lalu bahkan dalam ajaran Islam, saking luar biasanya, toleransinya, akhlak yang perlu dibangun. Allah membolehkan, Allah bahkan melarang umat Islam. Sekali lagi, Allah melarang umat Islam berdebat dengan ahlul kitab kecuali kita berdebat dengan yang lebih baik. Subhanallah. Ahlul kitab jelas-jelas jahat, kafir. Mengaku Uzair, mengaku Nabi Isa. Namun Allah tetap melarang, jangan berdebat mereka kecuali dengan jalan yang baik. Apakah ini bukan kasih sayang hadirin yang berbahagia? Apakah ini bukan kecintaan dari agama kita tercinta kepada seluruh umat manusia? Subhanallah, Allah melarangnya berdebat dengan ahlul kitab kecuali berdebat dengan baik atau dengan lebih baik. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. La ilaha illallah. Illa alladzina zalamu minhum. Kecuali mereka yang berbuat aniaya, berbuat jahat. Baru boleh. Yang lain enggak. Oleh karena itu hadirin bahagia, sekalipun mereka non muslim,
hemat saya. Sekalipun orang-orang Australia ini non-muslim, dilarang kita mengatakan kata-kata kasar pada mereka. Kenapa? Karena Allah memerintahkan qulu linnasi husna. Karena itu hemat saya mengatakan kepada orang-orang saya, hei Australia kafirin. Jangan. Wahai kalian yang kafir penghuni neraka. Jangan. Kita juga belum dijamin masuk surga. Belum. Sekalipun ibadah begini, boleh jadi di akhir hayat kita, naudzubillah, waliyadzubillah, kita kemudian tergelincir dan keluar dari agama tercinta. Lalu kenapa kita merasa paling hebat, paling suci, paling dekat dengan Allah? Bukankah Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum. Jangan pernah kalian merasa paling suci diri kalian daripada yang lain. Awas, Allah tidak pernah memanggil hei kafir. Memang betul kita akui mereka jelas akidahnya salah. Tapi dalam kaitan adab Allah tidak pernah. Loh kenapa? Urusan akidah dia, urusan kehidupan dia, biarkan dia dengan Allah yang menghakimi. Tidak ada kewajiban kita manusia, kita muslim menghakimi dia dengan cara yang tidak benar. Ini Islam. Ini Islam. Saya mengatakan bukan dari saya. Ayat Al-Quran jelas. Saya sampaikan dengan penjelasan para ulama. Bukan dari akal saya sendiri. Lalu hadirin yang berbahagia. Bahkan subhanallah. Waqulu kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 4 tadi. Katakanlah kalau berdebat dengan Ahlul Kitab. Amanna billadzi unzila ilaina. Kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Wa unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Kata-kata yang lembut semuanya. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya lah berislam, tunduk dan pasrah. Kata-kata yang lembut. Jadi yang pertama, bahkan Islam melarang berdebat dengan kata yang tidak baik, bahkan dengan yang lebih baik. Yang kedua, hebatnya Islam dalam kaitan dengan Ahlul Kitab, Islam membolehkan kita memakan sembelihan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, kita boleh memakan sembelihan mereka. Bahkan bukan hanya itu, laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita non-muslim yang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Diperbolehkan. Loh apa dalilnya? Hadirin yang berbahagia, firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5. Allah berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa tu'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa tu'amukum halul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan." Dihalalkan kalian memakan makanannya Ahlul Kitab, halal bagi kalian kata Allah. Makanan kalian juga halal untuk mereka. Bahkan perempuan-perempuan yang baik dari Ahlul Kitab juga halal bagi laki-laki muslim. Termasuk sekarang. Loh enggak, Ahlul Kitab zaman Nabi belum menyeleweng. Kata siapa? Allah sudah merekamnya. Mereka mengatakan Yahudi Uzair anaknya Allah. Allah merekamnya. Artinya sejak Nabi Muhammad pun Yahudi itu sudah menyeleweng. Nasrani pun demikian. Islam memberikan silahkan makan makanan sembelihnya. Lihat penjelasan tafsir para ulama. Semua ulama. Jumhur ulama, bahkan bukan jumhur. Yang berbeda hanya 1 dan 2. Mereka umumnya mengatakan ulama-ulama mu'tabar diperbolehkan seorang muslim memakan sembelihan non-muslim. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah pernah memakan kambing bakar yang dihadiahkan seorang perempuan Yahudi. Hadis sahih Muslim. Seorang wanita Yahudi memotong kambing, lalu dihadiahkan kepada Rasulullah. Kambingnya sudah dibakar. Dan Rasul memakannya. Dan di dalam kambing ini ada racunnya. Hadis sahih Muslim. Sehingga disebutkan dalam riwayat ada sahabat yang meninggal. Rasul nggak jadi karena ada yang mengatakan dagingnya berbicara, Muhammad jangan makan aku, kan aku beracun. Riwayat yang lain mengatakan Jibril yang mengatakan, wahai Muhammad jangan kau sentuh karena daging itu adalah beracun. Kalau seandainya tidak diperbolehkan memakan daging mereka, sembelihan mereka, Rasul tidak akan pernah memakannya. Jelas ayatnya. Bukan saya yang berbicara, pendapat para ulama. Lihat tafsir semua, Ibnu Katsir, khususnya Al-Qurtubi. Jika Bapak Ibu melihat hadis-hadis ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, lihat dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Malikiyul mazhab, mazhab Maliki. Atau dalam Ahkamul Quran, Al-Jassas, mazhab Hanafi. Ahkamul Quran, Ibnu Arabi, mazhab Maliki. Atau sedikit dalam Ibnu Katsir, mazhab Syafi'i. Itu silahkan.
Kemudian hadir bahagia, termasuk diperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim selama dia Yahudi atau Nasrani. Al-Maidah ayat 5. Kemudian hadir bahagia, bukan hanya itu. Masih dalam berkaitan dengan akhlak seorang muslim dengan non-muslim yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jika orang tua kita yang jelas-jelas dia musyrik, bukan ahlul kitab, musyrik. Kemudian dia mengajak kepada kita berbuat syirik, kata Allah, jangan diikuti. Tapi selain itu, tetap pergauli keduanya dengan baik. Padahal mereka non-muslim. Tapi Allah memerintahkan, tetap orang tua kamu, sekalipun musyrik, sekalipun non-muslim, perlakukan mereka dengan baik, selama mereka tidak mengajak berbuat syirik. Kalau mereka mengajak berbuat syirik, jangan ikut. Yang lainnya ikuti. Yang lainnya perbuat baik. Kecuali itu saja. Ini saking luar biasanya Islam agama kita. Apa dalilnya bahagia? Dalam surah Luqman ayat 15 Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Tetap pergauli keduanya di dunia dengan jalan yang ma'ruf sekalipun keduanya adalah musyrik. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, diterima dari Asma binti Abi Bakar. Asma pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu saya datang ke Madinah. Wahia raghibah." Dia ingin baik-baikan dengan saya dan ibunya saat itu belum muslim, masih musyrik. Ibu Asma binti Abi Bakar saat itu. Kemudian kata Asma, "Afa asiru ummi?" Apakah saya harus tetap juga bersilaturahim dengan ibu saya yang musyrik ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan, "Sili ummaki." Tetap bersilaturahimlah, berbuat baiklah dengan ibu kamu sekalipun dia musyrik. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ajaran mana yang sampai demikian berbahagia? Selain agama kita tercinta, subhanallah. Bahkan hadis yang berbahagia dalam Al-Quran, bahkan luar biasa. Allah memberikan ciri dan sifat orang al-abror, hamba Allah yang beruntung di akhirat kelak. Di antara cirinya adalah orang yang berbuat baik kepada non-muslim. Sekali lagi, dalam Al-Quran bahkan Allah memberikan di antara ciri hamba Allah, orang yang paling bertakwa, yang baik, al-abror, orang yang luar biasa. Di antara cirinya adalah orang yang berbuat baik kepada siapa? Non-muslim. La ilaha illallah. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Mutaffifin, dalam surat Al-Insan ayat 5 sampai 8. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Apa berikutnya? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinahu wa yatimahu wa asira. Ciri orang yang abror, yang beruntung, mereka memberikan makan kepada miskin, anak yatim dan asiro. Asir itu tawanan. Lalu buka tafsir para ulama. Saya diantaranya membuka tafsir Imam Al-Qurtubi. Ketika menjelaskan al-asir, hampir semua ulama ahli tafsir mengatakan bahwa tawanan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tawanan orang-orang musyrik yang ditawan. Orang-orang musyrik. Allah memberikan ciri orang yang beribadah, orang yang bertakwa. Di antara cirinya memberikan makan atau berbuat baik kepada tawanan-tawanan yang musyrik. La ilaha illallah. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata, an Ibni Abbas, menukil perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, al-asiru min ahli syirki yakunu fi aidihim. Maksud tawanan itu adalah tawanan orang-orang musyrik yang ditawan oleh orang-orang muslim. Orang-orang musyrik. Bahkan Imam Al-Qatadah berkata, laqad amarallahu bil asra ayyuhsina ilaihim wa in asrahum wa inna asrahum yawma idzin li ahli syirk. Beliau mengatakan, dengan ayat ini Allah memerintahkan supaya berbuat baik dan memperlakukan dengan baik tawanan. Dan tawanan pada saat itu adalah tawanan orang-orang musyrik.
Allah tetap menjadikan ciri orang yang bertakwa. Abror itu adalah yang berbuat baik kepada siapa? Non muslim, bahkan musyrik. Subhanallah. Bahkan hanya bahagia. Dalam ajaran Islam sampai Allah membolehkan. Ini luar biasanya agama kita. Akhlak kita dengan muslim. Islam membolehkan kita bersedekah, berinfak kepada non-muslim yang memerlukan. Kecuali zakat. Zakat ulama beda pendapat. Ini ibadah mahdhah. Selama ada muslim yang fakir miskin, muslim dulu. Adapun infak sedekah, boleh kepada non-muslim. Makanya kalau ada seandainya terjadi gempa di Jepang, gempa di Amerika, gempa di mana, kita mengumpulkan uang, itu juga bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah, sekalipun yang menerima non-muslim. Apa dalilnya bolehnya berinfak bersedekah kepada non-muslim? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha, wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, wa ma tunfiquna min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada mereka, namun Allah yang memberikan hidayah pada mereka, pada orang yang dikehendakinya. Apapun kebaikan yang kalian infakkan, maka kalian akan mendapatkan pahalanya untuk kalian. Ayat ini sebagaimana disampaikan oleh Abu Ubaid, saya nukil dari kitab Abu Ubaid. Abu Ubaid mempunyai kitab yang sangat bagus khususnya tentang masalah al-kharaj, pajak ataupun upeti. Itu mempunyai kitab namanya Al-Amwal, Abu Ubaid. Beliau menukil sebuah riwayat, atau juga saya nukil dari kitab Al-Amwal yang lain, karya Ibnu Zanjawih. Ini sama kitabnya. Menukil sebuah riwayat dan hadis ini wasahhahul Albani fi Tamamil Minnah. Dalam kitab Tamamul Minnah, Albani mengatakan hadisnya sahih. Apa beliau? Diriwayatkan bahwa ini berkaitan ayat ini, diriwayatkan bahwa anna ba'dul muslimina kana lahum ansiba wa qarabah min Quraidah wan Nadir. Dulu orang-orang muslim mempunyai kerabat dari orang-orang Yahudi dari suku Bani Quraidah dan Bani Nadir. Lalu mereka sangat khawatir. Kenapa? Karena mereka selama ini berinfak kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi itu, kerabat mereka yang Yahudi. Kemudian Allah menurunkan ayat. Apa ayat ini? Bahwa apa yang kalian infakkan sekalipun kepada Yahudi, sekalipun bukan kepada Muslim, maka kebaikannya tetap akan kalian raih. Oh, kalau demikian, kalau berinfak kepada non-Muslim juga pahala dan kebaikan bagi kita. Agama mana yang menebarkan kasih sayang ini? Loh, kenapa sampai demikian Islam menebarkan kasih sayang? Saya mencatat lagi ada 4 hal yang harus kita pahami. Mohon maaf, makanya 6 SKS ini lagi sekarang. Apa 4 hal? Yang pertama, harus kita yakini bahwa dalam ajaran Islam, siapapun selama dia manusia, sekali lagi, siapapun selama dia manusia, muslimkah, non-muslimkah, muslimkah, yahudikah, nasronikah, majusikah, sobiiyahkah, atau buddhakah, hindukah, mereka tetap adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Dan yang memuliakan bukan manusia tapi Allah. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan seluruh manusia keturunan Adam. Baik muslim atau non-muslim. Kami telah memuliakan. Siapa yang memuliakan hari ini bagi Allah? Bukan saya, bukan Rasulullah, bukan Nabi, bukan duat, bukan ustadz, bukan ustazah. Yang memuliakannya Allah. Kami telah memuliakan. Lalu hadirin yang berbahagia, karena itu ada sebuah riwayat menarik, Rasul menjelaskannya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Diterima dari Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf. Bahwasanya, kata beliau, Rasulullah SAW ketika suatu hari sedang duduk dengan para sahabat. Lalu lewat ada jenazah yang diusung, di mana jenazah ini adalah jenazah orang Yahudi. Orang Yahudi sudah meninggal dunia. Begitu melihat jenazah Yahudi, Rasul kemudian berdiri. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian kata sahabat, "Ya Rasulullah, innahu Yahudi." Rasul, ngapain berdiri? Itu jenazahnya jenazah orang Yahudi, bukan Muslim. Hadirin berbahagia. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, "Alaisat nafsan?" Bukankah dia masih seorang manusia?
Kalau dia masih seorang manusia tetap harus dihormati. Harus dihormati. Kenapa? Karena Allah saja menghormati dan memuliakan mereka. Karomna. Kalau Yahudi yang sudah meninggal dunia saja dihormati demikian, apalagi yang masih hidup. Ini agama kita. Yang kedua, hadirin bahagia, kita harus yakin bahwasanya perbedaan agama di dunia ini sesuatu yang pasti dan memang sudah diatur oleh Allah demikian. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, perbedaan agama ini akan terus ada dan tidak mungkin hanya satu agama. Tidak. Loh kenapa? Allah yang mengatakan demikian. Allah yang menyampaikan demikian. Apa dalilnya? Dalilnya hadirin. Pertama dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Kata Allah, "Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakan, kebenaran itu dari Allah. Siapa yang mau beriman silahkan. Siapa yang enggak mau beriman juga silahkan. Hanya kata Allah, "Inna a'tadna lil-zalimina naron. Ahata bihim suradiquha." Hanya saja nanti kami menyiapkan untuk orang-orang yang tidak beriman neraka, itu saja. Mau beriman silahkan, tidak silahkan. Hanya untuk yang tidak beriman siap-siap dengan neraka. Yang kedua, Allah berfirman dalam ayat Hud ayat 118, kata Allah, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin." Kalau Allah mau, kalau Tuhanmu mau, manusia akan dijadikan oleh Allah satu umat saja. Tapi mereka tidak henti-hentinya dan akan terus berbeda-beda. Oh, kalau demikian perbedaan antara agama. Ada agama ini, agama itu. Semuanya adalah sunnatullah yang tidak mungkin bisa dilepaskan. Karena itu, seorang muslim tidak ada kewajiban untuk memberikan hidayah. Tapi hanya mendakwah. Jadi kita gak punya kewajiban. Orang Australia harus saya Islamkan. Enggak. Kita kewajiban kita hanya menyampaikan. Enggak ada Australia pokoknya harus Islam. Harus Islam. Harus Islam. Kita menyampaikan. Loh kenapa? Pemilik hidayah siapa? Allah. Jangankan kita, Rasul saja tidak memiliki hidayah itu. Hidayah taufik. Allah. Makanya hadirin bahagia, Allah berfirman. Misalnya kata Allah, "Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkum bainana yaumal qiyamah fima kuntum fi takhtalifun." Kalau mereka mendebatmu wahai Muhammad, katakan Allah yang lebih tahu apa yang kalian perbuat. Urusan nanti hukumannya nanti di akhirat Allah akan tampakkan. Adapun di dunia saya hanya menyampaikan. Makanya dalam ayat yang lain, "Innama 'alaikal balag." Wahai Muhammad, kamu hanya menyampaikan saja. Adapun hidayah adalah Allah. Jadi kita hanya menyampaikan. Adapun Islam tidaknya, terserah dia. Terserah Allah apakah memberikan pada hidayah pada dia ataupun tidak. Oleh karena itu hadirin bahagia, saya akan berikan di antara contoh bagaimana Rasulullah SAW berbuat baik dengan muslim. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sebagai kita ketahui, Rasul mempunyai seorang yang melayani di rumahnya adalah seorang budak laki-laki orang Yahudi. Melayani di rumah. Orang Yahudi bukan muslim. Suatu hari dia sakit, Rasul kemudian menjenguknya. Ketika menjenguknya kata Rasulullah, "Aslim, masuk Islam wahai fulan." Lalu dia lirik ke bapaknya, kata bapaknya, "Ati' Abul Qasim." Ikuti Rasulullah Abul Qasim. Lalu akhirnya anak ini mengucapkan syahadat. Lalu kata Rasulullah, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Abu Thalib, jelas-jelas musyrik, non muslim, ketika sakit sakaratul maut, Rasul menjenguknya. Makanya jika Bapak mempunyai saudara ataupun teman dekat atau tetangga yang non-muslim sakit, Islam tetap menganjurkan menjenguknya. Kalau dia meninggal dunia, kita juga dianjurkan bertakziah. Lalu apa yang didoakan? Bolehkah kita, "Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia"? Ada dua pendapat. Saya ingin sampaikan. Pendapat jumhur sebagian besar ulama mengatakan, seorang muslim tidak diperbolehkan mendoakan dua hal. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia kepada non-muslim. Ini hampir sebagian besar. Termasuk yang kontemporer, ulama Saudi, ulama bahkan dalam kitab-kitab yang lain. Kecuali pendapat Al-Azhar. Darul Ifta Mesir, MUI Mesir mengeluarkan fatwa. Dan ini sah. Loh kenapa? Karena di dalam yang mengeluarkan fatwa ini bukan orang-orang biasa. Kumpulan ulama-ulama yang keilmuannya sudah mapan. Dan ini masuk kategori ijtihad. Ijtihad. Di mana ijtihad kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat 1 pahala. Dan Bapak silahkan memilihnya.
Jumhur mengatakan, sebagian besar mengatakan gak boleh kita mendoakan ya Allah sayangi dia, curahkan rahmat kepada non muslim. Lalu kalau bertaziah cukup mengatakan semoga engkau diberikan kesabaran. Semoga engkau dapat menggantinya dengan yang baik kepada putra-putri. Tapi Darul Ifta Mesir, MUI Mesir mengeluarkan fatwa, boleh seorang muslim mendoakan rahmat atau magfirah kepada non-muslim yang sudah meninggal dunia. Loh kenapa? Karena dalil yang mengatakan tidak boleh itu, Allah berfirman, makana nabiyyi ayyastaghfiru lil musyrikin walau kana abahum makana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayyastaghfiru apa? Ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini kata Darul Ifta MUI Mesir. Yang dilarang itu kita gak boleh mendoakan rahmat dan ampunan kalau mereka non muslim ini sudah jelas-jelas dijamin oleh Allah penghuni neraka. Loh apa dalilnya? Mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas-jelas bahwa dia adalah penghuni neraka, baru tidak boleh seorang nabi mendoakan orang musyrik. Sementara orang-orang non muslim sekarang belum tentu. Loh kenapa belum tentu? Karena boleh jadi nih. Boleh jadi dia tidak masuk Islam, tidak mengetahui tentang Islam. Karena dalam ajaran Islam, ada orang yang tinggal misalnya non-muslim di pegunungan, atau di daerah, nggak tahu tentang Islam, nggak terbuka hatinya tentang Islam. Maka dalam Islam itu masuk pada ayat Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kami tidak akan menghukum seseorang kalau sampai datang utusan pada dia. Jadi misalnya ada orang nggak kenal Islam, lalu dia menyembah berhala. Ini dalam ajaran Islam ahlu sunnah wal jamaah, orang ini dimaafkan, gak akan disiksa. Di akhirat terserah Allah, dikesurgakan atau dalam nerakakan. Orang ini. Termasuk leluhur Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah? Orang yang hidup antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Orang yang hidup antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, itu gak ada Nabi yang sampai pada mereka. Mereka yang menyembah berhala atau yang tidak muslim, menurut para ulama, mereka akan dimaafkan oleh Allah dan tidak akan disiksa karena ayat ini. Loh kenapa? Karena gak datang kepada mereka nabi ataupun utusan. Nah ini MUI Mesir. Silahkan berbagi. Hanya jumhur ulama mengatakan, ulama Saudi, ulama Jordan, ulama-ulama yang lain mengatakan tetap tidak diperbolehkan. Kalau kita mengambil jumhur, ya tetap kita takziah, tapi kata yang dikatakan misalnya kita sampaikan semoga diberikan kesabaran. Semoga diberikan ketenangan. Oh, saya mau ngambil pendapat Darul Ifta, silahkan juga karena keluar dari para ulama yang memang kapasitas dalam ijtihadnya sudah mapan. Ini dalam berkaitan hal ini. Kemudian tadi saya sampaikan dalam hadis muttafaq alaih, Rasul bahkan menerima hadiah dari orang raja-raja non-muslim, dari Mukaukis, Raja Mesir. Itu kata Ibnu Qudamah, saya kutip dalam kitab Al-Mughni. Ini kitab fikih mazhab Hambali. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, wa yajuzu qabulu hadiyatil kuffar min ahlil harbi li'anna nabiyya qabila hadiyatal Mukaukis sahiba mas. Kata beliau, boleh seorang muslim menerima hadiah dari orang kafir, sekalipun orang kafir ini orang kafir harbi yang memerangi kita. Misalnya orang Israel sekarang. Boleh kita menerima hadiahnya. Loh kenapa? Karena Rasul pun menerima hadiah dari Mukaukis yang jelas Raja Mesir yang bukan muslim. Jadi memberi hadiah silakan. Ada tiba-tiba datang hadiah Idul Fitri dari tetangga non muslim. Enggak boleh, ini dari kafir, jangan diambil. Ambil. Boleh kok. Nabi saja menerimanya, masa kita enggak menerima? Kalau nggak mau kasih ke saya Bapak. Subhanallah. Ajaran kita ya Allah. Ya Allah. Ini agama kita hanya bagian. Makanya saya membuat ini agak kerja keras. Beberapa sebelumnya. Saya nggak mau kata-kata yang keluar salah. Saya kutip dari pendapat para ulama. Saya kutip dari hadis, dari ayat dan penjelasan para ulama. Bukan penjelasan saya. Karena nggak bisa ayat atau hadis apalagi berkaitan dengan hukum dijelaskan berdasarkan akal saya yang nggak tahu tentang istinbat hukum. Nggak boleh. Harus lihat para ulama. Kemudian subhanallah, hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Perhatikan bagian. Anna Yahudiyan da'an nabiyya ila khubzi sya'irin wa ihalati shankhina fajabah. Orang Yahudi pernah memanggil atau mengundang Nabi Muhammad untuk jamuan makan roti. Roti gandum. Ini yang mengundang siapa? Orang Yahudi.
Rasul datang memenuhi undangan tersebut. Oh, kalau ada orang Yahudi ngundang, datang. Kalau ada orang Nasrani ngundang, silahkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan, ini bagian dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, karya Imam Al-Bukhari. Dan riwayatnya, wasahhahul Albani. Albani mensahihkannya. Diterima dari Mujahid. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, pernah berkata kepada laki-laki yang memotong kambingnya, menguliti kambingnya, ya gulam, idza faragta fabda bijarina al-Yahudi. Kalau kamu selesai mengulitinya, tolong yang dahulukan beri daging ini kepada tetangga kita yang Yahudi. Kemudian kata laki-laki ini, Yahudi? Ibnu Umar nggak salah, ini orang Yahudi. Kata Ibnu Umar, karena saya mendengar Rasulullah, beliau senantiasa berwasiat dengan berkaitan dengan dengan tetangga, sampai seolah Rasul mau mewariskan satu sama yang lainnya. Ibnu Umar tetap mendahulukan tetangga yang Yahudi. Sekalipun agamanya beda.